Berita yang ada pada hari ini sih, sampai pada hari ini diancam sama temen-temen mantan pacarnya dan mantan pacarnya. Aku nggak tahu sih diancam karena apa juga. Belum ada detail lebih lanjutnya ya, lagi. Ini nanti kita akan cari tahu juga ya. Laptop itu beda-beda temen atau satu? Beda-beda temen dan semuanya itu digadein sama dia. Apa namanya, kisah cewek ini gitu kasihan atau gimana nih? Ya. Lebih ke apa nih? Lebih ke goblok atau gimana? Ke goblok gitu. Kan, kan soalnya kan sudah mantan, terus dia ancamannya itu apa? Kan masih tanda kita kan tanya. belum tahu nih ancamannya apa. Tapi sebesar apa ancaman itu sampai dia sampai kayak gitu loh, Don. Soalnya, Don. Hai guys. Mesti gak kompak. Mesti. Jangan sih, ayo. Enggak. Kurang apa lagu? Iya. Mesti lo gak kompak. Abis cetek gitu langsung hai guys gitu harusnya. Kayak platformmu itu aja gitu loh terus, Chef. Hah? Maksudnya? Pembukaanmu monoton itu aja gitu loh. Loh, ya kan itu jadi ciri khas akhirnya. Ya udah. Kita ulang lagi yuk. Scene 1, take 1. Enggak usah, enggak perlu. Enggak perlu langsung aja. Tuh, wah. Enggak sekalian yang gini netu. Karena seru cepet ya, dia bercanda terus loh. Oke, ayo dia satu. bertanya terus loh. Oke, opening. Ya. Hai guys, kembali lagi di podcast Relung Hati. Saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati. Oke. Akhirnya. Katanya sakit gigi ketawa terus gitu, Chef. Ya kan udah agak mendingan. Ya udah, alhamdulillah. Harus dibuat ngomong memang, Chef, kayak gitu. Dan emang toleransiku udah agak bertambah sih, habis kemarin 10 hari sakit gigi enggak berhenti. Iya, harusnya sih gitu, Chef. Oke. Kita kedatangan tamu seperti biasa. Kedatangan tamu yang jarang kita undang. Yang enggak perlu diundang. Yang enggak perlu diundang, lebih tepatnya dia datang sendiri. Enggak perlu dipanggil juga lagi. Iya. Hari ini kita mau bahas tentang berita yang terbaru, Chef. Berita yang lagi rame akhir-akhir ini, seorang cewek mahasiswi Fakultas Hukum di salah satu universitas di Gorontalo. Ini kamu harus detailkan fakultas hukum gitu kayaknya. Lah kan di berita gitu. Iya, okay. Kita harus menyampaikan kan berita aktualnya, kan. Oke. Yang menggadaikan 11 laptop teman kuliahnya. Waduh, ngeri banget ya. Untuk membiayai atau diberikan kepada mantan pacarnya. Se-effort itu ya seorang cewek, Chef. Sebenarnya bukan lebih ke effort sih, dia diancam sih. Katanya ya. Tapi muncul ya, ancamannya gimana itu emang? Ya aku nggak tahu persis ya, karena kan beritanya baru muncul hari ini. Kita ya mungkin ini uploadnya 1 minggu setelahnya. Cuman kan ya kita kan berita update hari ini. Tapi kan short kita kan tayang duluan. Iya sih. Iya, betul. Dari berita yang ada pada hari ini sih, sampai pada hari ini diancam sama temen-temen mantan pacarnya dan mantan pacarnya. Aku nggak tahu sih diancam karena apa juga. Belum ada detail lebih lanjutnya ya, lagi. Ini nanti kita akan cari tahu juga ya. Laptop itu beda-beda temen atau satu? Beda-beda temen dan semuanya itu digadein sama dia. Iya. Total nilainya dari 11 laptop itu adalah 60 juta ya. Benar, 60 juta. Tapi uangnya sendiri ada 10 juta. 10 Jadi juta total uang, kerugiannya. Jadi total uang yang diberikan ke mantan pacarnya itu 70 jutaan, sekitar 70 juta. Nah, dan anehnya lagi, uang itu dipergunakan untuk apa tuh sama mantannya? Kalau dari berita yang aku baca, yang aku lihat ya, katanya sih buat gaya hidup sama buat judi slot. Judi slot lagi. Judi. Udah capek dengan berita judi slot, tau gak sih sebenarnya? Betul. Kayak momok yang tidak bisa dihilangkan di Indonesia gitu loh. Dia ngapain sih, Chef? Biasanya kita kan cuma bahas berdua kan ya. Kita udah ngobrol gitu. Oke. Ya. Tahu sih boneka yang di mobil-mobil gitu yang kayak gini doang gitu. Aku tahunya yang di kantor ada yang kucing kayak gini gitu. Yang nyari uang. Di depan ada. Ada yang pakai pir gitu, boneka di mobil gini doang. Ini beritanya padahal sedih loh. Haru loh ini. Nggak tahu sih haru atau enggak, soalnya aku tidak terharu, malah mikir kayak kasihan. Iya sih haru sih. Tapi bukan itu terharu antara... Gimana. Kalau lu ngelihat ini Don, apa namanya, kisah cewek ini gitu kasihan atau gimana nih? Lebih ke apa nih? Lebih ke goblok atau gimana? Ke goblok gitu.
Kan soalnya kan sudah mantan, terus dia ancamannya itu apa? Kan masih tanda kita kan tanya. belum tahu nih ancamannya apa. Tapi sebesar apa ancaman itu sampai kayak gitu loh Don, soalnya Don. Tapi anehnya dia juga nggak cerita ke siapapun ya kayaknya. Iya, dan ya kan kita nggak tahu ya ancamannya apa, dan seharusnya mungkin ya kalau bisa, kalau diancam kayak gitu mungkin harusnya, tapi kita nggak tahu sih dia udah ngelakuin atau belum. Kan bisa sebenarnya lapor ke polisi. Iya. Ya kan, pengancaman betul. Cuman ya mungkin kita nggak tahu dia udah ngelakuin atau belum, tapi kalau in case dia belum ngelakuin, sayang banget sih, harusnya dia mending laporin aja daripada berakhir kayak gitu. Itu ngelakuin apa itu? Ngelakuin pelaporan ada pengancaman. Tapi pada saat gitu, misalkan dilaporin dia malah lebih celaka gimana sih? Kita nggak tahu lagi kalau misalkan kayak gitu. Atau kan polisi jarang langsung diusut kan? Maksudku gini juga sih, sekarang dia juga ujung-ujungnya celaka juga kan ibaratnya. Iya, karena dia udah nggak bisa kembaliin uangnya teman-temannya kan, atau laptopnya ya. Kok laptopku belum kamu kembaliin sih kayak gitu. Tapi kan takutnya tak kirain tadi tanya ke aku kok perasaan aku nggak pinjam laptopnya. Iya, maksudnya kayak gitu. Oh iya. Tapi kan kalau untuk awal laporan awal belum sampai semua terjadi, otomatis sama pihak polisi mungkin kan karena sesama teman bertengkar mungkin bisa jadi kayak isu aja. Iya sih. Kalau untuk laporan pertama awal, kalau itu ancaman. Karena tidak ada bukti. Ya, harusnya ada bukti dong. Harusnya ada bukti. Dari chat, nah, masalah kalau misalkan itu ada chatnya. Nah, kalau misalkan dia bukti secara fisik dan omongan, itu lebih parah lagi, Chef. Itu nggak bisa dibuktiin kan. Dan dia kan harusnya jurusan hukum ya. Dia kan tahu akan hukum nih. Nah, itu sayangnya kan. Kenapa dia nggak menerapkan dari apa yang dia pelajari? Kan berarti kan itu dia. Terlalu goblok. Tapi kita kan juga nggak tahu sebesar apa ancamannya, betul. gitu loh. Kita nggak tahu kita sebesar belum apa tahu ancamannya. Pada saat kita di posisi dia. Bener. Itu lebih tepatnya. Dan dia cewek loh soalnya Don. Gitu loh. Sebesar apa ancamannya dan sebesar apa pengaruh si cowok itu yang ngancem dan temen-temennya gitu loh. Mungkin temen-temennya dan si cowoknya kayak kasusnya almarhum Vina kemarin, Eki betul, gitu kan. Eki. Jadi pengaruhnya tuh yang besar banget, teman-temannya banyak di mana-mana. Jadi terus kemudian disekap, dan keluarganya dari Ekinya juga kayak gitu. Jadi dia takutnya terjadi hal yang lebih parah. Bisa jadi kita nggak tahu ancamannya bisa kan sebesar apa gitu loh. Jadi we never know. Entah karena dia nggak berani ngelapor atau mungkin dia nggak kepikiran gitu. Tapi kalau karena nggak kepikiran itu sayang sekali gitu loh. Karena dia di fakultas hukum juga loh, gitu loh. Kalau misalkan ada pidana ancaman kan juga dia udah tahu ancamannya sejauh apa dan lain sebagainya. Nah, takutnya pada saat di background si cowok itu yang ngancam itu adalah backgroundnya yang di belakang seorang apa gitu, yang dia itu sebenarnya bakal kalah telak. Tahu sendiri hukum di Indonesia kayak gimana ya kan? Kita kan nggak tahu, makanya kita nggak tahu latar belakangnya seperti apa, kisah selengkapnya. Mungkin kenapa nggak dibuka semuanya itu ya karena ya ada beberapa hal yang mungkin tidak harus dirahasiakan dari penyelidikan itu. Betul. Sayang sekali sih, maksudnya karirnya sekarang hancur, pendidikannya. Iya sih pastinya, ya kan? Karena kan pidanya toh. Dan itu bukan untuk dia loh uangnya, dia tidak menikmati sepeser pun dari dia pusing juga loh itu cuma dari ancaman itu aja. Makanya. Nah, kalau misalkan kamu dan menyikapi model kayak gini nih, cewek yang se-effort itu padahal udah jadi mantannya, at least bukan ada ancaman nih, misalkan nggak ada ancaman, ternyata effortnya kayak gitu, lu gimana tuh? Lu pernah di-effortin cewek sejauh itu nggak sih? Kalau misalkan gak selama pernah. Ini kalau itu nggak pernah aku, soalnya aku ya biasa selama itu masih belum bisa. Selama itu masih belum bisa untuk ke depan, ya kita jalani aja seadanya. Oh gitu. Jadi nggak pernah ya di hidup lu kayak lu manfaatin cewek gitu. Nggak pernah. Untuk kita jalani. Untuk soal ini kan kita jalani selama kita. Ini untuk soal materi ya kayaknya ya. Tapi soal yang lain gimana? Kita enak, ayolah. Itu. Kita enak dalam artian apa nih? Ya kan dalam itu menjalani. Oke, maksudnya kayak kemarin juga baru aja kan ada kasus fat cat itu yang uang sebanyak itu berkorban untuk seorang cewek ya. Apakah Anda pernah effort ke cewek? Full kalau aku memang. Mosok sih. Soalnya aku nggak pernah loh. Gak pernah apa? Gak pernah tahu. Gak pernah tahu. Ya makanya jadi ceweknya Mas Febian dulu. Ya gila, dia kan cowok. Dia kan cowok, tolong. Mungkin kapan-kapan kita undang cowoknya Mas Febian langsung tanya ke. Iya, buat bukti kan siapa tahu bohong. Kita nggak pernah tahu karena Mas Febian tuh tukang
Tukang bakso. Tukang bakso. Ya benar. Salah kayaknya ini podcast ini. Ini kalau diseriusin nanti suruh undang beneran. Hah? Tapi kalau diseriusin disuruh undang beneran gimana nih? Ya aku mah nggak apa-apa, aku seneng-seneng aja. Yaudah. Kan udah kenal juga. Oh udah kenal Yosef. Udah kenal. Masa nggak kenal? Terus aja dibahas sana saya. Ya. Ikut aku. Enggak, nih nyikapin nih kalau misalkan kayak gitu. Ada nggak teman-teman lu yang kayak gitu, Sef? At least nggak sampai kayak gitu sih, bukan sama mantannya. Ada nggak yang se-effort itu gitu? Sama cowoknya. Enggak, lu aja deh, Sef. Lu aja pernah enggak lu kayak gitu, Sef? Aku kalau effort ke cowok pasti pernah. Pernah. Ya kan? Tapi ya enggak mungkin sebesar itu. Oke. Naker besar atau enggaknya itu kan sebenarnya tergantung. Menurutku ya, effort itu tuh besar atau enggaknya tuh tergantung yang menerima sebenarnya. Karena kalau dari takaran kita tuh nganggapnya udah besar. Karena effort itu adalah sesuatu hal yang tidak biasa kita lakukan, tapi kita lakukan untuk seseorang, ya kan? Nah, kalau berarti kan dengan itu kan menurut kita udah besar. Cuman kan takaran besar atau enggak kan tergantung yang menerima. Percuma kita ngelakuin itu kalau yang menerima enggak ngerasain itu. Oh, ini kayak curhat langsung ya, saya kayak curhat langsung ya dari hati ya kayak. Gak apa-apa, saya lanjutin panjang-panjang sedikit. Contoh nih ya kan, dan ya kan biasanya cewek itu pengen banget diantar jemput kayak gitu ya kan, itu ada suatu effort ya kan. Aku tanya, kenapa kok cewek mesti suka diantar jemput? Ya, atau jemput. Atau apa nih? Kalau minta sesuatu tuh nggak langsung ngomong. Oh, kode dulu. Kode dulu gitu. Oke. Ya karena diantar jemput itu enak loh, kita tinggal duduk sampai tempat tujuan, apalagi kalau sama orang yang disayang. Jadi kita bisa ngabisin waktu bareng sekali. Paling tidak kan ketemu juga toh. Bener, ada waktu ketemu, bisa ngobrol, bisa ngabisin waktu bareng. Jadi enak aja. Kenapa? Kita tinggal duduk, yang biasa kita kemana-mana sendiri, harus nyetir sendiri, terus tiba-tiba kita tinggal duduk aja udah sampai, bisa sambil ngobrol sama orang yang kita sayang, ada ngabisin waktu gitu kan. 3 langkah sekaligus kan kalau gitu berarti. Oke, kayaknya dari hati banget ya saya kayak gitu. Aku mana-mana sendiri. Kemarin ada yang jemput loh, Chef. Gak usah fitnah. Orang tua. Kemarin ada nggak kamu akuin, Chef? Itu udah lama anjir. Kok baru berapa bulan kamu nganggap itu udah lama, Chef? Ya tapi kan Mas Beben bilang kemarin tuh berarti kayak baru beberapa hari gitu loh. Tapi kayaknya ini nggak boleh disebut, kayaknya ada yang kamu deketin kayaknya. Gak ada. Masih aman. Gak ada, sumpah. Siapapun boleh dekat. Kita kan berteman. Berarti freedom Mas Ian ini. Enggak kan? Enggak, karena aku lagi nggak pengen aja. Nah, makanya berteman, mengikuti arah. Tumben ini Sevina lagi nggak pengen ya. Pusing. Soalnya tuh tau nggak? Aku mau cerita ini. Oke, bentar nih. Jadi overall di luar di luar pembahasannya tadi, ya kan? Gak masalah nih. Kan relung hati nih kan, awalnya memang itu nih, ya kan? Nah emang cewek itu kayak gitu, emang harus dipancing dulu, dikit-dikit arahin gitu kan, nanti fokusnya bisa masuk gitu. Oke. Ya, kenapa? Maksudku alasan kenapa? Salah satu alasan kan kalian tanya, kok nggak mau deket sama siapa-siapa tadi kan? Nah ini salah satu alasannya juga. Oke. Kemarin aku habis nonton, karena aku ceritakan kemarin di studio kalau aku habis nonton film Sekawan Limo kan. Oh iya, Sekawan Limo. Oke. Nah, pas nonton itu. Oh ya. Pas nonton itu di sampingku nih ada cewek cowok. Oke. Si cewek ini tuh aku udah diem kan, aku diem nunggu film tayang. Lu nonton sendiri? Iya. Lu nonton sendiri? Mas Faiz siap nemenin kok. Nah terus. Gak usah Faiz, sebenarnya kamu. Jangan, ada ibu. Bahaya, ada ibu negara. Oke. Nanti kalau tayang tak info deh. Terus masih iklan-iklan gitu kan, jadi masih gabut gitu, aku masih main HP gitu. Terus tiba-tiba si cewek samping gue nih nyeletuk, cewek kamu tahu nggak kita keluar? Aku speechless, aku langsung kayak, aku langsung lihat HP ini kan awalnya scroll gitu lah, apa ini gitu. Kan salah dengarkah saya? Mungkin adiknya. Enggak, makanya tak lanjutin dulu. Salah dengarkah dulu ini, aku masih berpositif tinggi. Iya, kayak sok juga kan, Oh, kayak pengalamanku gitu. Enggak. Kayak pengalaman temenku gitu. Nggak tahu lah. Temen-temen banyak kan? Iya banyak, ada Odi, Afi, Faiz. Nah betul. Setelah ngomong nggak bisa pulang saya. Oke, terus
abis itu udah kan, aku masih mencoba diem aja nih. Dilanjut si cowok bilang gini, aman, aku bilang lembur. So lu nyimpulin bahwasanya yang di sampingnya belum selesai sampai situ. Jadi aku masih berpikir positif dong. Masih positif. Masih berpikir positif kan. Oh, bisa aja adiknya, sepupunya, temennya, gitu kan. Oke. Tapi kalau temennya nggak positif itu sebenarnya udahan, karena dia bohong. Kalau sepupu sama adik masih oke kan, saudara. Kerja mungkin. Tetap aja harusnya cerita. Terus habis itu, oh alah gitu. Aku sebenarnya agak takut sih kalau ketahuan, si cewek bilang gitu kan. Cewek, kamu tahu soal aku nggak gitu? Hah? Ya apa sih Gi? Aku udah mulai panas gitu, kayak apa sih ini apa gitu. langsung lihat gitu nggak sih? Enggak lah, aku menahan. Padahal aku udah mikir, kamu lirik gitu nggak sih? Kan gelap Mas. Kalau aku ngelirik pun tuh gelap, dan aku masih mau mendengarkan. Jadi kalau aku ngelirik, dia malah pikir, oh ini orang dengerin gitu kan. Aku nggak mau dia mikir, aku masih mau tahu lanjutannya. Oke, agak brengsek ya. Padahal aku udah gatel banget. Bentukannya kayak opo, gimana selingkuh gitu kan. Iya. Sing lanang kan? Ya si cewek juga, ngapain mau jadi selingkuhan si cowok kan. Ya betul. Ah udah gregetan banget kan ya. Terus habis itu si cowok bilang gini, oh dia udah tahu kok soal kamu, aku udah pernah cerita soal kamu gitu kan. Oh gitu. Aku masih positif. Aku kesel tapi masih ada positifnya. Oh, Bentar, positif lu kayak gimana nih? Adik sepupu, bisa kan. Kan soal cuma cerita. Kerja. Enggak, teman kerja enggak positif. Harusnya dia cerita. Teman kerja kan orang berarti lain. sering berarti. Enggak tahu. Nah, terus lanjut. Aku Oke. Lanjut aja. Ini masalah aku keluar film bisa nggak? Bisa. Kalau minta klarifikasi. Bikin video klarifikasi habis ini. Enggak seru. Kan? Terus habis itu aku masih positive thinking. Aku udahlah, filmnya mulai, aku nonton, mereka udah diem, bisik-bisik sih, udah bisik-bisik. Aku udah nggak denger, aku udah fokus ke film juga. Oke. Saat aku tiba-tiba tuh nggak sengaja, maksudnya nggak tak niatin noleh sih, tapi nggak tahu kenapa tuh aku noleh nyari tasku atau apa gitu loh, aku tuh nyari HP ku atau apa gitu, aku noleh. Ternyata gini, bercumbu. tangannya gini. Oke. Tidak mungkin dong kalau seperti ini ya, tidak mungkin. Oh, mungkin dingin. Mungkin dingin dong. Dingin kan. Dingin. Di apa namanya? Bioskop. Kita bukan membela ya, tapi kita berusaha untuk positive thinking. Di bioskop itu kan AC kan dingin banget nih kan. Ya kan dipegang. Ya tapi dipegang chef. Itu lawan jenis gitu loh. Oke. Dan habis mendengar percakapan yang seperti itu, gimana aku bisa berpositif thinking? Oke, ya udah anggap aja positif thinking bahasa dia dingin. Oke, dia dingin. Skaiso aku waktu itu skaiso positif thinking. Padahal kita udah bantu positif thinking ya, Don ya. Karena kan biasanya cowok kan melindungi cewek ya. Kalau misalkan dingin gitu kan, pasti minta tolong ke Mas Faiz. Mas, gini, oh ini Mbak jaket tuh kan. Kan jaket, bukan tangan. Bisa tangan. Jaket, bukan tangan. Apalagi, enggak usah alasan meneh, Mas. Wis gak iso iki. Oke, lanjut. Kan? Lanjut. Lu tahu tangan mereka kayak gini. Udah aku langsung kayak jadi intinya pegangan tangan kan ya? Iya, gak bener ya. Mungkin ada popron, di tengah kan ada lubang ya buat popron. Takutnya jatuh. Ya enggak kan, itu udah ada tatakannya. Ada tatakannya, tidak mungkin. Kalau megang popcorn itu tidak seperti ini. Ya apa jalannya popcorn ngambilnya kayak gini. Makanya. Iya, apa jalannya popcorn ngambilnya gini, Don. Ini bukan mesin capit. Itu juga mesin menjapit coba. Oke, lanjut. Aku berusaha nyapu tapi aku udah nyapu parah sih. Abis itu udah gak dengerin mereka lagi. Mereka masih bisik-bisik dan lain sebagainya. Aku udah gak ngedengerin sampai akhirnya udah selesai nonton. Mereka keluar duluan. Aku padahal pengen ngeliat wajahnya, tapi mereka keluar duluan, aku jadi gak ngeliat kan. Susul tak uber Mas. Jampak atau keguri langsung. Biasanya kayak gitu, jampak dari belakang bu cowoknya sopo terus nanti pura-pura salah orang Mas, maaf ya gitu. Aku sebenarnya udah pengen banget itu, pengen tak foto, tak cekrek, tak video, tak rekam, tak spill. Tapi aku gak tahu ceweknya masalahnya. Terus habis itu udah kan, ternyata si cewek ke kamar mandi juga, tapi udah keluar duluan. Terus aku ke kamar mandi,
si cewek tuh duduk di depan kamar mandi, ternyata gantian si cowok yang ke kamar mandi. Enggak keluarnya gantian. Oh iya gantian. Ya, gantian nah, pokoknya akhirnya aku bisa ngeliat wajahnya lah. Jadi lu tahu wajahnya? Tahu. Ya, kan? Wajah, outfit semuanya aku tahu. Ini mau diceket saat saya. Digambar. Iya, terus setelah lu tahu wajah dan ininya, apa yang lu bisa simpulin? Cowoknya gimana? Cowoknya gimana ceweknya? Oke. Kita nilai dulu cowoknya gimana? 1 sampai 10. Ya Allah, maaf teman-teman, maaf kalau ada teman-teman yang mungkin pakai outfit kayak gini. Aku tidak bermaksud menyinggung, cuman karena ini konteksnya aku emosi karena dia selingkuh ya teman-teman, sebelumnya aku mohon maaf. Iya. Oke. Jadi si cowok pakai sendal gunung. Oh iya. Sendal gunung kan biasanya ada talinya di sini gitu kan. Tapi kan biasanya orang rata-rata nggak dipakai kan, diselingkupin gini kan. Yeah. Itu dipakai. Oke. Mentang-mentang lihat film pendakian dia pakai sendal gunung juga. Oh iya. Mau mendaki kan? Iya. Mendaki gunung. Ini lucu sih. Ini lucu. Masih mending kalau merek-merek. Iya kan. Swallow. Mbah tuku ning Kodam 30.000 paling. Oke. Dan ini bahaya loh. Terus Kodam bawa-bawa banyak pegawai. Enggak, maksudnya itu kan pasarnya itu loh. Pasar Kodam. Terus habis itu pakai celana. Mbuh iku 5 tahun, mbuh 7 tahun gak diumbah ta ya apa iku. Bulak Mas, sudah hitam bulak pakai kacamataan. Wis tebak ambune wae. Sebrengsek itu saya bilang anjir, menilai cowok sampai segitunya loh. Maksudku tuh kalau udah berarti kan dia ya nggak bermaksud apa-apa ya, bukan bermaksud menilai orang dari outfitnya ya, tapi kan berarti nggak sebanyak duit itu. Ya kan? Nah, mungkin nggak se-good looking itu juga. Kok iso-iso nih selingkuh? Bukannya yang good looking dan banyak duit boleh selingkuh? Enggak, tapi maksudku tuh tapi lebih aman kan, Chef? Enggak juga. Maksudku gini loh, nggak ada yang bisa dia banggakan dari diri dia gitu loh. Oh iya. Kok bisa kan harusnya dia semakin takut kehilangan pasangannya gitu loh. Enggak ketemu di parkiran motor kok. Kayak, ya Allah Mas mbok tobato gitu loh aku kayak harusnya dalam hati kamu harusnya lu bersyukur udah punya cewek gitu maksudmu. Bener gitu loh. Terus ini dari sini siapa yang salah? Ceweknya apa cowoknya? Dua-duanya. Kok dari tadi kok menilai cowoknya? Ceweknya gimana? Ceweknya belum selesai. Oh iya, belum selesai. Oke. Karena dari kita cowoknya. Iya. Sama aja ceweknya. Anjir, sumpah. Parah. Pasar malam. Ya oke, outfit pasar malam wes. Bahaya loh ini. Karena kan di Surabaya jarang ada pasar malam. Biasanya orang-orang ke Kodam, ke Korem gitu-gitu kan. Kalau buat nyari jajanan, baju-baju kayak gitu kan. Kayak gitu, kayak tahu gak sih baju-baju 35 ribuan cewek-cewek kayak gitu. Kayak gitu. Bella sing 9.000-an iku lho. Agak banget pokoknya. Maksudnya kayak Mas, kamu tuh insecure sama cewek emang apa ya? Apa sih kok wani-wani selingkuh gitu loh. Ya kan? Tapi berhijab kan ya? Berhijab. Maksudnya kayak aku makin males tau gak sama cowok tuh Mas. Kayak dari di titik itu sama jadi aku kamu juga makin males sama cowok. Iya kan? Anjing lu kan cowok juga. Lu kan cowok juga. Mending sama cewek. Iya. Ember. Jadi dia emang mencari cewek emang Chef itu. Tapi at least bukan dari outfit nilai harganya juga sih. Iya ya kan? benar. Cuman maksudku tuh ya itu tadi loh. Kamu tuh nggak ibaratnya tuh kamu tuh orang yang biasa-biasa aja gitu loh. Ibaratnya kalau orang biasa-biasa aja tuh harusnya lebih sadar diri gitu kan. Aku itu pun berlaku buat aku kan tipe orang yang biasa-biasa aja juga kan. Itu buat aku tuh lebih sadar diri juga gitu loh. Nggak mengharapkan lebih, nggak neko-neko. Ibaratnya kayak gitu kan. Orang tuh ya kan orang kalau biasa-biasa aja kan pikirannya kayak gitu kan. Ini dia kayak ya Allah Mas aku akhirnya cerita ke temanku. Cerita lah ke grup. Jadi abis mendengar percakapan itu kan aku sendirian, jadi aku main HP itu aku di grup itu gitu.
guys, gitu, ada berita gitu kan. Udah aku cerita, setelah aku ceritain kronologinya, terus temenku tahu komen apa. Oke, mulai sekarang kalau cowokku bilang lembur tak VC 24 jam. Lah bagus. Itu adalah cara yang paling ampuh ya, beneran. Untuk memantau. Karena kadang bilang lembur itu nggak tahu lembur beneran atau enggak. Lembur kerja atau lembur main? Iya, lembur kan juga main kan. Lembur menemani bosnya buat nonton bisa jadi. Ada soalnya temanku dulu ada temen yang cowoknya teman temanku dulu dia itu punya cowok ya kan, ditelepon lah dia ya kan, kamu di mana gitu, dia belum bisa ngangkat teleponnya karena dia alasannya nemenin bosnya buat nonton gitu. Cewek? Cowok. Berarti bosnya cewek? Cowok dong, cowok semua gitu. Itu pacarnya temanku. Cowok ketemu cowok? Ya kayak kita kumpul-kumpul gitu loh gitu. Tapi kan kita nggak tahu dia beneran nemenin bosnya atau enggak kan ya. Emang berarti cowok-cowok tuh kalau lembur aja nggak sih? Enggak, aku langsung pulang kok sekarang. Sekarang. Pulang kemana? Ya pulang ke rumah lah. Maksudku tuh kalau emang udah nggak cocok sama pasangan sekarang itu tuh diputusin aja gitu loh, daripada harus menyakiti satu sama lain. Benar, daripada harus menyakiti pasangan kalian sekarang. Tapi barangkali dia udah ada perjanjian resmi gitu. Ya udah kita jalan dulu kalau misalkan kita udah ada, kita sambil cari pengganti gitu. Open relationship kah? Iya. Tapi kalau cewek sudah seperti ini mau yang baru apa kembali ke mantan? Maksudnya seperti ini tuh gimana? Ya kalau sudah sendiri, cuma tanya aja aku, tanya ya, kan? Preferensiku, aku lebih pilih orang baru atau orang lama. Kalau orang lama sudah ingin. Kalau aku sih ya. Orang baru atau orang lama? Orang Jawa mas, dalam.